Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Syaputra Abdullah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Yayin Ambon dengan NIM 240310081 akan membuat video pembelajaran. Dimohon Bapak Ibu dosen penguji untuk memberi masukannya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mengucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Ya, alhamdulillah, saya absen dulu ya untuk cek kehadiran teman-teman tak semuanya. Aminda Bakri, Alfiana Damayanti, Hadir Pak. Amanda, Hadir Pak. Amelisa, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. Zera Reski Adelia, Hadir Pak. Fadrin Fatika Farhan, Izin Pak. di sini. Intan Aulia Wardani, Sakit. Uma Suryanti, Hadir Pak. Iska Damayanti, Hadir Pak. Deli Afrianti, Hadir Pak. Neila Mukmainah, Sakit. Fakir, Neilania Aditya, Hadir Pak. Mifta Aulia, Hadir Pak. Basyirah Islamia, Muslimah, Sakit. Fakir, Naila Armelita Mustafa, Naila Puspasari, Hadir Pak. Naila Wulandari, Ini. Nur Anissa, Sakit. Nur Radia Ajeng Nugraha, Hadir Pak. Intan Lestari, Hadir Pak. Fitriani, Sakit. Rahma Arista, Hadir Pak. Reski Fadila, Hadir Pak. Ria Reski Tani, Hadir Pak. Siti Amina Al-Mukarramah, Hadir Pak. Tasya Sakit. Yaumul Jannah, Hadir Pak. Sabina, Si. Dewi. Hadir Pak. Ya, jadi beberapa teman tak yang izin, ada juga yang sakit. Nah, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Amin. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Maka berperan ini kembali tempat yang sederhana ini dan berusaha mengumpulkan salat dan taslim kita berikan kepada junjungan kita baginda Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai Nabi yang memberikan keselamatan di dunia dan lebih-lebih Nabi yang memberikan keselamatan di akhirat. Saudara sekalian, hari ini kita kembali dalam pelajaran AI, pendidikan agama Islam, dan Allah
Mudah-mudahan pelajaran hari ini penuh dengan keberkahan. Namun sebelumnya, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu tolong dicek dulu kerapiannya semua. Coba cek semuanya, apa sudah rapi dulu. Ya, sudah ya. Ya, jadi untuk berkahnya kita sama-sama membaca literasi Al-Quran seperti yang setiap hari kita lakukan sebelum memulai pelajaran. Kita baca pertama surah Al-Fatihah, kemudian berlanjut dengan surah Al-Baqarah atau ayat kursi. Ya, wahid isnaini salasat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bihi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita lihat dulu untuk lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Untuk kita selanjutnya silahkan memberikan komando untuk dilihat hari ini. Silahkan. SMK Bisa, SMK Negeri 2 Pangkal. pasti bisa. Siswa-siswi SMK Negeri 2 Pangkal. Kreatif, inovatif, dan berbudi pekerti luhur. Yes. Ya, oke anakku sekalian. Untuk hari ini kita masuk dalam materi pembelajaran hari ini terkait tentang bukti beriman, memenuhi janji, mensyukur nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, jadi pembahasan kita hari ini tentang 4 kriteria. Itu apa? Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Ya, jadi insyaallah kita akan kupas terkait tentang pembelajaran hari ini. Nah, anakku sekalian, adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini
Yang pertama, dapat menganalisis cabang iman, memilih janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat mempresentasikan tentang memilih janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan bagus. Ketiga, meyakini bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan kepenuhan hati. Kemudian yang keempat, jadi memberikan tempat membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan tepat. Nah, inilah beberapa tujuan pembelajaran dari tema materi kita hari ini. Nah, yang pertama, memenuhi janji. Jadi memenuhi janji ini, dalam kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad atau akidah, atau biasa kita dengar akad nikah. Nah, akad nikah itu adalah mengucapkan janji setia. Jadi ketika orang sudah akad, berarti dia sudah berjanji untuk setia, baik istri kepada suaminya, suaminya kepada istrinya. Nah, itu masuk kategori janji. Nah, kemudian menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Jadi ketika kita mau melihat salah satu kriteria orang yang beriman, lihat janjinya. Kalau ada orang yang menepati janji, berarti dia masuk kategori orang yang beriman. Nah, ketika ada orang yang berjanji, lantas dia mengingkari, maka itu bisa dipertanyakan keimanannya. Makanya ketika kita, anak-anak sekalian, ingin dikatakan sebagai orang beriman, maka ketika kita berjanji, kita harus memenuhi janji kita. Nah, kemudian ada pun jenis-jenis janji. Jadi ada dua jenis janji. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janji kepada sesama manusia. Ya. Yang mana itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala? Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Berartinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Lalu mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami mendengar terhadap ini." Nah, ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa setiap manusia saat berada di alam rahim sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid, menjalani hidup di dunia yang didasari fitrah, karena fitrah itu sebenarnya jati diri manusia. Ya, jadi kita ini waktu masih di dalam rahim orang tua itu kita sudah mengucapkan tauhid. Jadi ketika kita sudah mengucapkan tauhid di dalam perut kita dengan perjanjian kepada Allah, maka lahirlah kita di dunia ini. Nah, kenapa ketika kita lahir di dunia ini? Itu karena kita sudah tadi meyakini keberadaannya Allah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang pertama ya. Jadi
Kita semua sudah berjanji kepada Allah bagaimana ketika nanti kita lahir, kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu janji kita ketika kita berada di dalam rahim orang tua kita. Nah, kemudian yang kedua, janji kepada sesama manusia. Ya, yang mana itu janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Memulai janji inilah reputasi dan nama baik yang dipertaruhkan. Nah, perlunya kita menjaga ucapan kita dan kita kepada sesama manusia, baik teman kelas kita, baik teman-teman yang ada di luar, bahkan janji kita kepada saudara, terkhusus janji kita kepada orang tua. Nah, itu harus dijaga. Nah, ketika kita sudah tadi berjanji kemudian kita mengingkari, maka perhatikan saja yang akan dirugikan itu dari janji yang kita tidak tepati itu kembali kepada diri kita. Ketika kita berjanji diingkari, lihat nanti banyak nanti orang yang tidak percaya kepada kita. Kenapa? Karena kita mengingkari janji kita. Nah, itu tadi reputasi kita akan hilang, kepercayaannya orang kepada kita akan hilang. Maka dari itu supaya orang percaya dengan kita, meyakini keberadaan kita, merasa nyaman dengan kita, maka ketika kita punya janji maka harus dipenuhi janji tersebut. Nah, kemudian apa manfaatnya? Jadi banyak manfaat daripada orang yang suka memenuhi janji. Di antaranya mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Yang mana itu muttaqin adalah orang yang bertakwa. Jadi dipahami semua bahwa ketika mau jadi orang yang bertakwa, maka salah satu kuncinya tadi penuhi janji kita. Kemudian yang kedua, manfaatnya menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Nah, inilah salah satu manfaatnya, akan memunculkan keamanan, keberhasilan. Karena orang yang setia dengan janjinya, maka insya Allah segala hal yang kita lakukan ini itu akan dimudahkan oleh Allah. Tapi perhatikan, orang yang suka berjanji kemudian dia mengingkari, maka dalam kehidupannya itu akan suram dan boleh jadi apa yang dicita-citakan dia tidak mampu gapai, karena salah satu keburukan orang yang mengingkari janji itu adalah salah satu sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, manfaatnya memenuhi janji adalah menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim ataupun non muslim. Ya, jadi ini juga bahayanya orang yang ingkar janji. Bukan hanya orang tidak percaya dengan kita, bahkan boleh jadi orang musuhi kita. Karena perlakuan kita suka mengingkari janji, bukan hanya mengeluarkan kata-kata kasar kepada kita. Mungkin ada karena saking marahnya, dan sampai kita mungkin dipukuli karena dengan mengingkari janji yang kita dilakukan, atau dan sebagainya, sehingga muncul pertumpahan darah. Dan semua umat itu tidak boleh dibedakan. Jadi katakan yang bisa memenuhi janji hanya sesama Islam. Nah, tidak seperti itu. Walaupun ada teman kita yang non muslim, ketika kita sudah berjanji kepada teman tadi ini yang non muslim, itu pun harus dipenuhi. Jadi harus dipenuhi, jadi tidak ada yang dibedakan. Kemudian yang keempat, manfaat memenuhi janji adalah dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surga. Jadi inilah istimewanya, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memenuhi janji. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Jadi mensyukur nikmat.
Adapun kata syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan, dan lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun yang lain. Adapun kalimat mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Bagaimana caranya bersyukur? Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Kemudian adapun perwujudan syukur, pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima, kemudian dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur. Misalnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nikmat tersebut diwujudkan dengan difungsikan oleh anggota tubuhnya dalam ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, membagi syukur itu menjadi 3 bagian. Yang pertama ilmu, hal atau keadaan, dan amal atau perbuatan. Nah, terkait tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah kita perlunya bersyukur. Jadi mensyukur nikmat itu apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus mensyukuri. Karena boleh jadi apa yang kita senangi itu tidak disenangi oleh Allah, dan boleh jadi apa yang kita benci malah itu yang disenangi oleh Allah. Makanya apa yang Allah berikan kita harus mensyukurinya. Malah saya pernah dengar satu riwayat seperti ini terkait tentang mensyukuri nikmat Allah. Jadi ada dua hambanya Allah, yang satu orang miskin, yang satu orang kaya. Nah, orang miskin ini dia pergi menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata orang miskin ini, wahai Nabi Musa, karena Nabi Musa bisa berkomunikasi dengan Allah, maka saya minta wahai kepadamu Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, kabulkan doaku. Maka kata Nabi Musa, apa doamu? Apa permintaan tak? Maka kata orang miskin ini, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah, jadikan saya orang kaya. Jadi orang miskin tadi ini minta menjadi orang kaya. Nah, akhirnya Nabi Musa tersenyum, tidak mengeluarkan kalimat apapun. Nah, setelah itu, tidak lama kemudian Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau ingin menjadi orang yang kaya? Maka kata penulis ini, wahai Nabi Musa, saya mau menjadi orang kaya. Saya mau apa yang saya pakai ini, hanya ini bajuku yang satu-satunya yang saya pakai. Saya mau jadi orang kaya. Hari ini saya makan, besok saya belum tentu bisa makan. Maka sampaikan kepada Allah, jadikan saya orang kaya. Nah, setelah itu orang miskin ini meninggalkan Nabi Musa. Tidak lama kemudian datang lagi orang kaya. Ini orang kaya, dia juga sampaikan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sampaikan juga doa kepada Allah. Kata Nabi Musa, apa permintaanmu? Maka kata orang kaya ini, sampaikan kepada Allah, jadikan saya orang miskin. Yang tadi orang miskin mau jadi orang kaya. Nah, ini sebaliknya orang kaya, dia minta mau jadi orang miskin. Maka kata Nabi Musa, kenapa engkau ingin menjadi orang miskin? Maka kata orang kaya ini, wahai Nabi Musa, tangan yang saya pakai ini untuk menggenggam, alhamdulillah saya diberikan tangan. Kaki yang saya pakai untuk berjalan, saya sudah sangat bersyukur. Telinga yang diberikan untuk mendengar, saya sudah sangat bersyukur.
maka cukuplah dengan apa yang Allah berikan di tubuhku ini, saya sangat syukuri. Nah, setelah itu orang kaya ini meninggalkan juga Nabi Musa. Nah, tidak lama kemudian yang tadinya orang miskin ini minta menjadi orang kaya ini minta menjadi orang miskin. Dan apa yang terjadi? Orang miskin ini yang tadinya minta menjadi orang kaya tidak bisa menjadi orang yang kaya. Dan orang kaya tadi yang minta jadi orang miskin tidak bisa menjadi orang miskin. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada hikmah ini? Ternyata ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur, seperti yang dicontohkan tadi orang miskin yang mau jadi orang kaya, karena dia tidak mampu bersyukur kepada Allah, maka dia tidak berubah nasibnya. Maka jadi anak sekalian, jadi untuk menjadi orang yang memiliki pribadi mampu bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakini insyaallah yang kita dapatkan lebih bagus dari apa yang kita miliki sekarang. Maka jadilah orang yang senantiasa bersyukur. Nah, kemudian adapun keuntungannya orang yang bersyukur, ada 3 di antaranya keuntungan orang yang bersyukur. Yang pertama, jauh lebih produktif. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Dan yang ketiga, manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasul menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Maka Rasulullah menjawab, jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah, kemudian atau membicarakan aib orang. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan bukan atau kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Jadilah perlunya kita menjaga lisan, kita jauhi banyak berbagai manfaat. Nah, kita menjaga. Maka Rasulullah mengatakan, bertanya kepada sahabat, kata Rasulullah, wahai sahabatku, tahukah engkau orang yang bangkrut? Maka kata sahabat, orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah adalah orang yang tidak ada uangnya, orang yang tidak kaya. Maka kata Rasulullah, bukan itu orang yang bangkrut, tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang menghadap kepada Allah, membawa sholatnya, membawa sedekahnya, membawa puasanya, tetapi tidak mampu menjaga lisannya, senantiasa menggunjing, senantiasa berkata yang tidak baik, akhirnya dibawalah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah bagus sholat nak, bagus sedekah, bagus puasa, maka jaga lisan untuk tidak menyakiti hati orang, karena ketika kita tidak mampu menjaga lisan maka sholat tadi, puasa tadi, dan puasa itu akan menjadi beban ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang yang kita sakiti, kita tidak mampu lagi bayar di akhirat, maka Allah katakan, berikan pahala kepada orang yang engkau sakiti. Maka datang lagi orang lain, saya juga ya Allah karena disakiti. Nah, orang tadi ini yang sehabis pahalanya, tidak ada lagi pahala yang bisa diberikan kepada orang yang disakiti. Maka Allah katakan, sekarang karena tidak ada pahala untuk memberikan kepada orang yang kamu sakiti, sekarang ambil dosanya orang yang pernah engkau sakiti. Makanya artinya dimasukkan ke dalam neraka karena sudah tidak ada lagi dosanya. Gara-gara apa? Tidak mampu menjaga lisan. Nah, inilah pentingnya menjaga lisan. Nah, kemudian yang keempat, materi kita yang keempat adalah menutup aib orang lain. Ya, aib adalah celah atau cacat, nista, noda,
perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun yang mengetahui aib, maka hendaklah menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut, jangan sampai malah disebar ke khalayak yang ramai. Kemudian ada macam-macam aib. Yang pertama ada yang namanya aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Yang mana itu contoh buah-buahan yang busuk, atau membeli buah-buahan yang kelihatan cacatnya. Jadi orang yang menjual buah-buahan yang cacat, yang sudah busuk, itu masuk kategori aib zahir. Kemudian yang kedua ada namanya aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak. Yang mana contohnya? Umpama ada orang yang menjual beras, itu berasnya ada yang premium, ada yang bagus, ada yang dia campur jadi satu, ada campur ke. Akhirnya tidak nampak yang mana tidak bagusnya. Dia jual, dia masuk kategori aib yang tersembunyi. Kemudian ada namanya aib dan medsos. Ini hati-hati ya, yang pengguna medsos sekarang, di HP tak nak dijaga, karena bisa membawa kebaikan HP tak, bisa juga membawa keburukan. Jadi inilah perlunya kita pintar menggunakan medsos. Jadi itu ada juga aibnya. Kalau tadi kita lakukan hal yang baik, insyaallah dapat juga pahalanya. Tetapi ketika kita melakukan hal yang buruk, dapat juga dosanya. Jadi sepintar-pintarnya lah menggunakan jari-jari ini. Sedikit-sedikit, umpama contoh ke sekolah, tidak dikasih uang sama bapaknya, buat status bapakku kejam, itu bisa dapat dosa. Hati-hati. Atau ada masalahnya, upload lagi di medsos, itu bisa jadi aib. Makanya harus pintar-pintar menjaga diri kita dari hal seperti itu, termasuk tadi medsos, itu bisa membawa dosa. Kemudian itu untuk diri kita, lebih-lebih orang lain. Jangan ketika orang punya masalah kita apalagi buat status, kasihannya sudah begini, kasihannya ada masalahnya. Itu tidak boleh. Itu juga termasuk dosa di dalam dunia medsos. Jadi jangan publikasikan masalahnya orang, karena itu bisa mendapatkan dosa. Kita tutup aibnya orang. Jadi walaupun kita tahu tadi ada aibnya orang, ditutup sih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, an Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, man satara ala muslim satarahullah fid dunya wal akhirah. Ya, yang artinya dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita semua ini tidak ada orang yang tidak luput namanya dosa. Tidak ada orang yang tidak luput yang namanya salah. Maka dari itu, ketika kita pahami bahwa teman kita ini ada salahnya, ada dosanya, maka tutup kesalahannya teman kita itu. Maka insya Allah Allah juga akan tutup kesalahan kita, bukan hanya di dunia, tapi Allah akan tutup kesalahan kita, aib kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, nah inilah pembahasan kita pada hari ini
terkait tentang bukti beriman, yakni memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Nah, anak sekalian, dari sini saya mau coba bertanya kepada pemantik terkait tentang materi hari ini. Jadi yang bisa jawab, silakan anak-anakku berdiri ketika saya memberikan pertanyaan dan kita bisa menjawabnya. Nah, dengarkan ya pertanyaannya. Jadi pertama, mengapa menepati janji sangat penting dalam kehidupan sosial dan agama? Apa ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, silakan Irma. menepati janji penting karena membangun kepercayaan di antara sesama manusia, menjaga integritas pribadi, dan memperkuat hubungan sosial. Dalam agama Islam, menepati janji adalah perintah Allah dan salah satu tanda orang beriman. Sebaliknya, mengingkari janji bisa merusak kepercayaan dan menyebabkan konflik serta merupakan tanda kemunafikan dalam Islam. Ya, oke. Aplaus dulu untuk teman-teman. Ya, oke. Itu tadi pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang bisa jawab silakan berdiri. Yang kedua, bagaimana cara seorang muslim mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan Aulia. Seorang muslim dapat mensyukuri nikmat Allah dengan yang pertama, mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur atas setiap nikmat. Yang kedua, tindakan, menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, seperti berbagi rezeki dengan yang membutuhkan atau menggunakan waktu secara produktif. Yang ketiga, menjaga nikmat, memelihara apa yang telah diberikan Allah seperti menjaga kesehatan, keluarga, dan harta secara baik. Ya, oke. Aplaus dulu teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa menjaga ucapan sangat ditekankan dalam Islam? Dan aku siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan bukan. Karena menjaga ucapan ditekankan dalam Islam, karena lisan dapat menjadi sumber kebaikan atau keburukan. Berbicara jujur adalah perintah Allah, dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jika tidak ada hal yang baik yang bisa diucapkan, lebih baik diam. Ucapan yang baik dapat membawa kebaikan, sedangkan perkataan yang buruk seperti ghibah atau memfitnah dapat merusak hubungan sosial atau menimbulkan dosa. Oke, terima kasih jawabannya. Aplaus untuk teman-teman dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan berdiri yang bisa menjawab. Nah, mengapa penting menutupi aib atau kesalahan orang lain dalam hubungan sosial? Nah, silakan yang bisa menjawab. Saya Pak. Ya. Menutupi aib orang lain penting karena menunjukkan empati dan kasih sayang, serta membantu menjaga kehormatan dan martabat mereka. Dengan menutupi kesalahan, kita menjaga hubungan sosial yang harmonis dan mencegah konflik yang timbul akibat tersebarnya aib. Dalam Islam, menutupi aib seseorang juga akan mendatangkan balasan dari Allah yang akan menutupi aib kita di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Beri aplaus untuk teman Pak. Ya, jadi itulah beberapa pertanyaan yang saya lemparkan kepada anak sekalian. Alhamdulillah dijawab dengan benar. Dan untuk selanjutnya Bapak Guru akan membagikan kelompok serta kerja kelompok terkait tentang pembelajaran materi hari ini. Namun sebelumnya saya bagi kelompok, mungkin anak-anakku ada yang ingin dipertanyakan terkait tentang materi kita hari ini. Baik Pak. Ya, silakan Nurul. Apa kebaikan dari kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi yang dari teman kita Nurul, apa kebaikan dari
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikannya adapun keburukannya. Yang mana itu di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur maka saya akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Nah, yang kedua sebaliknya, barang siapa yang kufur dan tidak mensyukur nikmat Allah, kata Allah, maka asabtu sangatlah pedih. Jadi ketika kita mampu untuk bersyukur kepada Allah, ini janji Allah. Ketika kita mampu bersyukur, maka Allah tambahkan nikmat. Nah, itulah keistimewaan orang yang senantiasa bersyukur. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sudah tidak ada ya. Jadi, alhamdulillah. Jadi itulah tadi mantap pertanyaannya terkait tentang materi hari ini. Dan jadi untuk tugas kelompok ini, Bapak Guru akan membagi 4 kelompok. Jadi ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga dan kelompok keempat. Apa tugasnya? Jadi setiap kelompok sebentar mengabarkan terkait pertanyaan yang Bapak Guru akan lontarkan kepada anak sekalian. Jadi dicatat pertanyaannya. Yang pertama, untuk kelompok pertama, jelaskan tentang pentingnya janji dalam kehidupan sosial dan agama. Dampak positif dari menepati janji serta bahaya dari mengingkari janji. Nah, itu untuk kelompok pertama. Adapun untuk kelompok kedua, tugasnya adalah gambarkan syukur sebagai wujud pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan berikan contoh cara mensyukuri nikmat baik melalui ucapan, tindakan maupun menjaga nikmat tersebut. Nah, kemudian tugas kelompok ketiga yaitu bicarakan tentang pentingnya menjaga ucapan termasuk dalam berkata jujur, menghindari ghibah atau bergosip, serta bagaimana diam lebih baik daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian untuk kelompok keempat tugasnya adalah jelaskan tentang pentingnya menjaga rahasia atau kesalahan orang lain serta bagaimana mencerminkan rasa empati dan saling menjaga dalam hubungan sosial. Nah, silakan anak sekalian bersama dengan kelompoknya masing-masing untuk mengucapkan masalah atau pertanyaan yang Bapak Guru berikan kepada kita semua. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Ya, oke, silakan untuk kelompok 1 yang mewakili. Wakil dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pentingnya perjanjian dalam kehidupan sosial dan agama. Janji memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial dan keagamaan. Dalam agama Islam, menepati janji adalah kewajiban yang ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra 34, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Dampak positif dari menepati janji termasuk membangun rasa percaya dan
wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 2 silakan perwakilannya. Syukur sebagai wujud pengakuan atas kebesaran Allah. Syukur merupakan tanda keimanan dan pengakuan bahwa segala nikmat berasal dari Allah. Mensyukuri nikmat bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi juga dengan mengakui bahwa segala kebaikan yang kita terima adalah karunia dari Allah. Contoh cara mensyukuri nikmat. Pertama, melalui ucapan. Selalu memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah ketika menerima kebaikan atau nikmat. Yang kedua, melalui tindakan. Menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti memanfaatkan harta untuk membantu orang lain atau menggunakan ilmu untuk belajar dan membimbing. Adapun yang ketiga, menjaga nikmat tersebut, menjaga kesehatan dan pola hidup sehat, menjaga harta dan tidak boros, dan menjaga keluarga dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya menjaga ucapan. Ucapan adalah cerminan dari akhlak seseorang dan memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Berbicara jujur adalah perintah langsung dari Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga ucapan melibatkan menghindari ghibah, mengunjing, fitnah, dan perkataan yang menyakitkan. Ghibah adalah dosa besar karena menghancurkan reputasi seseorang di hadapan orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Diam lebih baik daripada berbicara yang tidak bermanfaat, karena ucapan yang tidak dipikirkan dapat membawa keburukan, sementara diam dapat menjaga kehormatan dan ketenangan hati. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Oke, untuk sekarang kelompok 4 silakan naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan perwakilan umat ingin mengatakan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan tentang pentingnya menjaga rahasia atau kesalahan orang lain, serta bagaimana ini mencerminkan hati dan saling menjaga dalam hubungan sosial. Pentingnya menjaga rahasia dan kesalahan orang lain, yakni Islam sangat menekankan untuk menutupi aib atau kesalahan sesama muslim, kecuali dalam situasi yang memerlukan demi kebaikan yang lebih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Menjaga rahasia orang lain mencerminkan empati dan penghormatan terhadap pribadi serta martabat seseorang. Ini membantu membangun rasa saling percaya dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dengan menutupi kesalahan orang lain, kita tidak hanya melindungi mereka dari rasa malu, tapi juga menjaga kerukunan dan persatuan dalam masyarakat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adapun kesimpulan pada materi terkait dengan bahwa bukti mana sedikit tercermin dalam beberapa sikap utama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memenuhi janji. Janji adalah
ikatan yang kuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Syukur adalah bentuk pengakuan terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Orang yang bersyukur akan lebih produktif, bahagia, dan optimis dalam hidup, serta mendapatkan manfaat langsung dari rasa syukurnya. Kemudian yang ketiga, melihara lisan. Lisan memiliki kekuatan besar dalam menyebarkan kebaikan atau kerusakan. Nah, oleh karena itu, seorang muslim harus menjaga ucapannya agar tidak terjerumus dalam fitnah, ghibah, dan kebohongan, karena itu merusak hubungan pribadi maupun sosial. Dan kesimpulan yang terakhir adalah menutup aib orang lain. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang menutup aib saudaranya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan menjalankan 4 prinsip ini, seorang muslim dapat hidup dalam harmoni, menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama, serta menghindari dosa yang merusak diri sendiri dan orang lain. Nah, inilah beberapa kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, alhamdulillah, inilah yang sempat dapat Guru sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita kembali diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala supaya kita beraktivitas kembali dan belajar kembali dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan saya akhiri dengan ucapan subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita keluar, saya kembali atau ketua kelasnya untuk menyiapkan doa sebelum pulang. Natia, Siap. marilah kita membaca doa sesudah pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.